Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan terkait klasifikasi data berbasis algoritma KNN dan SVM untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah Data Analitik for Business dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Eri Zuliarso. Kami beranggotakan saya sendiri Maharani Tujung Sari dengan NIM 6005, selanjutnya ada Pia Eka Sarvika dengan NIM 6007, lalu ada Lita Fitrianti dengan NIM 6010. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya, dalam dunia perbankan, analisis data merupakan peranan penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba membahas bagaimana melakukan klasifikasi data perbankan menggunakan dua algoritma mesin learning, yaitu Kners-Nickborn (KNN) dan Support Vector Machine atau SVM. Sumber data yang kami gunakan melalui Kaggle. Selanjutnya, untuk tools kode Python-nya, kita mengolah dengan Google Colab. Dan untuk memperlihatkan atau untuk mengambil kesimpulan dari algoritma klasifikasi KNN dan SVM. Selanjutnya ada di penjelasan data. Dataset yang digunakan adalah Bank Marketing Dataset milik Janio Martinez Behmen yang tersedia di situs kaggle.com, di mana data ini digunakan untuk memprediksi jumlah orang yang bersedia membuka deposito berjangka. Data ini memiliki 16 kolom fitur dan satu kolom target yang bernilai yes atau no. Oke, berikut adalah hasil tampilan dari tabel yang data yang sudah kita tarik dari Kaggle tersebut. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam proses klasifikasi data. Nah, yang pertama algoritma klasifikasi yang kita gunakan adalah KNN atau K-nearest neighbor. Nah, tentunya langkah pertama adalah kita harus melakukan download dataset dulu di kaggle.com. Nah, kemudian setelah dataset tersebut terdownload, kita upload kembali dataset tersebut ke Google Colab untuk melakukan kode Python-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah import library untuk algoritma KNN, kemudian nanti akan ada load dataset, dan kemudian akan ada, kita akan menentukan variabel independennya apa saja, kemudian kita juga akan menentukan variabel dependennya. Nah, selanjutnya kita akan membagi dataset tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama ada data training sebanyak 80% dan yang kedua ada data testing sebanyak 20%. Kemudian kita akan melakukan standarisasi fitur dan mengaktifkan fungsi KNN dengan nilai N sama dengan 7. Setelah itu, kita akan memasukkan data training tersebut pada fungsi KNN, kemudian melakukan prediksi pada data testing, dan selanjutnya menampilkan matriks hasil prediksi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan evaluasi performa modelnya. Nah, setelah langkah-langkah tersebut kita lakukan, akan muncul laporan klasifikasinya seperti yang tertampil di layar berikut ini. Nah, bagaimana hasil interpretasinya? Hasilnya adalah seperti berikut ini. Untuk akurasinya, akurasi keseluruhan model adalah 58%, yang artinya sekitar 58 dari total prediksi yang dibuat oleh model itu adalah benar. Kemudian untuk presisinya, untuk kelas yes, dari semua nasabah yang diprediksi akan membuka deposito, 55% diantaranya memang benar-benar membuka deposito. Kemudian untuk recall atau sensitivity-nya untuk kelas yes, yaitu dari semua nasabah yang sebenarnya membuka deposito, model berhasil mengidentifikasi 50% diantaranya. Kemudian untuk F1 score untuk kelas yes itu adalah merupakan rata-rata harmonik dari presisi dan recall dengan nilai 54% untuk kelas yes-nya. Kemudian ada untuk metrik untuk kelas no-nya itu juga menunjukkan kinerja yang sebanding dengan presisinya, recall, serta F1 score yang bernilai sekitar 61%.
Untuk algoritma selanjutnya itu menggunakan support vector machine atau SVM. Pertama-tama yang dilakukan adalah mendownload dataset marketing dataset ke Kaggle, yang kemudian mengupload ulang dataset ke Google Colab. Yang selanjutnya adalah mengimport library untuk algoritma SVM, yang kemudian dilanjutkan dengan load dataset. Selanjutnya yaitu menentukan variabel independen dan dependennya. Selanjutnya ya proses selanjutnya juga membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data training sebanyak 80% dan data testing 20%. Proses proses yang dilakukan adalah melakukan standarisasi fitur, mengaktifkan fungsi SVM dengan kernel linear, dan juga memasukkan data training pada fungsi SVM. Selanjutnya adalah memprediksi data testing untuk dapat menampilkan matriks hasil prediksi tersebut, yang dimana akhir dari proses ini adalah menampilkan evaluasi performa model. Dari laporan klasifikasi ini kemudian dilakukan interpretasi yang hasilnya adalah sebagai berikut. Akurasi model ini menghasilkan prediksi yang benar sekitar 54% dari keseluruhan kasus. Precision atau presisi untuk kelas yes, di mana nasabah yang diprediksi akan membuka deposito adalah 65% dan ternyata memang benar. Recall atau sensitivity untuk kelas yes, model ini juga berhasil mengidentifikasikan 7% nasabah yang sebenarnya membuka rekening deposito, tapi kemudian gagal mendeteksi sebagian besar calon nasabah potensial ini. F1 score untuk kelas yes, model ini menunjukkan kesulitan dalam menyeimbangkan presisi dan recall untuk kelas ini karena F1 score yang sangat rendah yaitu 0,12 atau 12% untuk prediksi kelas yes. Hasil yang terakhir adalah mengenai insight dan kesimpulan. Untuk insight-nya dari algoritma ini adalah peningkatan recall dan untuk kelas positif. KNN dengan K sama dengan 7 menunjukkan peningkatan substansial dalam recall kelas yes adalah 0,54 yang dibandingkan dengan SVM linear 0,07, yang berarti bahwa KNN lebih mampu mengidentifikasikan nasabah yang berpotensi melakukan deposit meskipun masih melewatkan hampir setengahnya. Performa keseluruhan masih moderat. Akurasi keseluruhan 58% masih menunjukkan bahwa model ini belum andal untuk mengambil keputusan penting. Meskipun ada peningkatan, performa masih belum optimal. Dan untuk keterbatasan, terdapat keterbatasan dua fitur yang kemudian dapat menjadi kendala. Sama seperti proses analisis SVM, penggunaan hanya dua fitur yaitu age dan balance dapat menyebabkan kemampuan model terbatas dalam menangkap pola yang lebih kompleks yang mungkin ada dalam data. Sensitivitas sensitivitas KNN terhadap pilihan K dan skala fitur. Performa KNN sangat bergantung pada pemilihan nilai K atau jumlah tetangga dan pentingnya penskalan fitur yang sudah dilakukan dengan benar di sini. Nilai K sama dengan 7 yang digunakan mungkin bukan yang optimal. Potensi untuk perbaikan. Hasil yang sedikit lebih baik dari KNN dibandingkan SVM linear dengan fitur terbatas ini mengisyaratkan bahwa metode berbasis jarak mungkin memiliki potensi dan lebih jika dikombinasikan dengan fitur yang lebih informatif dan tuning parameter yang cermat. Hasil klasifikasi yang sudah dilakukan kemudian disimpulkan bahwa algoritma KNN bekerja cukup baik, namun sensitif terhadap nilai N dan fitur yang tidak relevan. Keuntungannya yaitu sederhana, tetapi performa bisa menurun pada saat data menjadi besar dan tidak seimbang. Sedangkan algoritma SVM menunjukkan akurasi yang lebih stabil dan cocok untuk data yang besar. Demikian presentasi pemaparan dari kelompok kami untuk memenuhi penilaian UTS. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.